Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Ardiansa dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan bahan logam dan non-logam. NIM 221090350013. Apa sih itu pengenalan bahan dan logam? Logam adalah salah satu bahan dasar yang paling Logam adalah salah satu bahan dasar yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari, dari peralatan rumah tangga hingga komponen elektronik, agar memainkan peran kunci dalam banyak aspek kehidupan kita. Memahami sifat-sifat dan karakteristik logam adalah dasar untuk mengenal dunia material. Jenis-jenis logam. Jenis logam yaitu logam berat. Logam berat seperti besi, tembaga, dan timba memiliki densitas yang tinggi dan digunakan untuk konstruksi industri transportasi. Kalau logam mulia seperti emas, perak, dan platinum memiliki sifat tahan korosi dan banyak digunakan dalam perhiasan dan elektronik. Logam ringan seperti aluminium di magnesium memiliki bobot yang lebih rendah dan digunakan dalam aplikasi mana berat menjadi pertimbangan penting. Jenis logam adalah jenis bahan yang terdiri dari atom-atom yang tersusun dalam isi kristal yang padat. Berikut adalah beberapa jenis logam yang umum dikenal. Logam ferrous, logam atau logam besi. Besi logam yang umum digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan konstruksi. Yang kedua, baja panduan besi dengan karbon dan unsur-unsur lain yang memiliki kekuatan yang mekanis yang tinggi dan tahan terhadap korosi. Yang kedua, jenis logam non ferrous. Aluminium logam ringan dengan kekuatan yang baik, tahan terhadap korosi, dan digunakan dalam banyak aplikasi, termasuk transportasi dan konstruksi. Yang kedua, tembaga digunakan karena konduksi listrik yang tinggi dan umumnya digunakan dalam kabel listrik dan aplikasi elektronik. Yang ketiga, timbal. Timbal digunakan dalam baterai dan pelindung radiasi. Yang keempat, sengseng digunakan dalam pelapisan galvanis dan juga pada panduan seperti logam baja galvanis. Yang keenam, nikel digunakan untuk dalam paduan untuk keperluan kimia, termal, dan elektronik magnetik. Yang ketujuh, tembaga yang digunakan dalam jumlah besar. Lanjut, sifat-sifat logam. Sifat-sifat logam ada 4, yaitu 1. Logam konduktivitas listrik. Yang kedua, kepadatan. Yang ketiga, titik leleh. Yang keempat, ketahanan korosi. Apa itu konduktif listrik? Konduktif listrik logam umumnya memiliki kemampuan menghantarkan listrik dengan baik, yang membuatnya sangat berguna dalam aplikasi elektronik. Yang kedua, kepadatan. Kepadatan logam memiliki bobot jenis yang lebih tinggi daripada bahan lain, sehingga seringkali digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan struktural. Yang ketiga, titik leleh. Titik leleh logam bervariasi dengan rendah seperti merkuri hingga sangat tinggi seperti tungsten mempunyai penggunaannya. Keempat, ketahanan korosi. Ketahanan korosi beberapa logam seperti stainless steel tahan terhadap korosi, sedangkan yang lain seperti besi lebih rentan. Lanjut, masih sifat-sifat logam. Logam memiliki sejumlah sifat yang membuatnya menjadi bahan yang sangat berharga dalam berbagai aplikasi teknik industri dan konstruksi. Berikut adalah beberapa sifat utama dari logam. 1. Sifat konduktivitas termal dan listrik tinggi. Logam umumnya memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Ini membuat mereka ideal untuk digunakan dalam kabel listrik, komponen elektronik, dan aplikasi yang membutuhkan perpindahan panas efisien.
Sebagian besar logam memiliki kekuatan yang baik, meskipun ada variasi tergantung jenis logam dan perlakuan panasnya. Kekuatan ini menjadikan logam pilihan utama untuk aplikasi konstruksi dan struktural, merupakan dukungan mekanis yang signifikan. Yang ketiga, dapat dibentuk dan dibentuk ulang. Kebanyakan logam dapat ditekan dan ditimpa menjadi berbagai bentuk dan ukuran tanpa mengalami keretakan atau retak. Ini memungkinkan untuk proses manufaktur yang lebih fleksibel, yang penggunaan dalam perbuatan berbagai dari alat rumah tangga hingga kendaraan. Yang keempat, tahan korosi. Beberapa logam seperti baja, tahan karat, dan aluminium memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi, menjadi mereka pilihan utama untuk aplikasi di lingkungan yang mengandung kelembaban tinggi atau bahan kimia yang korosif. Yang kelima, kepadatan tinggi. Kepadatan tinggi, logam memiliki kepadatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan bahan non-logam lainnya seperti plastik atau keramik. Kepadatan yang tinggi memberikan kekuatan dan stabilitas dalam aplikasi struktural. Yang keenam, kemampuan mengkilap. Beberapa logam seperti perak, aluminium, dan baja tahan karat dapat dipoles untuk mencapai dan efektivitas tertentu. Ini membuatnya ideal dan dekoratif dan reflektif serta untuk penggunaan optik dan kaca. Mudah daur ulang. Banyak logam dapat didaur ulang dengan efisien tanpa mengurangi kualitas atau kegunaan. Ini mendukung prinsip ekonomi sirkular dan penggunaan limbah material dalam industri modern. Sifat-sifat ini dapat bervariasi tergantung pada jenis logam dan pengolahan logam dan pemahaman logam. Sifat-sifat sangat penting dalam pemilihan material yang tepat untuk setiap aplikasi tertentu. Proses pengolahan logam. Proses pengolahan logam pertama yaitu penambangan. Penambangan logam diekstraksi dari biji mineral melalui proses penambangan. Yang kedua, proses pelaburan. Pelaburan biji logam dipanaskan untuk memisahkan logam dengan pengotor. Yang ketiga, pemanduan. Logam dicampur dengan logam lain untuk membentuk paduan dengan sifat yang diinginkan. Yang keempat, pembentukan logam dicetak di tempat atau ditekan menjadi bentuk yang diinginkan. Proses pengolahan logam melibatkan serangkaian langkah untuk mengubah logam mentah menjadi bentuk akhir yang siap digunakan dalam berbagai aplikasi. Berikut ini adalah beberapa proses pengolahan logam yang umum. Penyulingan dan pemurnian. Langkah awal dalam pengolahan logam adalah penyulingan, menghilangkan kotoran dan elemen non-logam yang tidak diinginkan dari biji logam. Proses ini melibatkan pemurnian dengan menggunakan proses fisik, kimia, atau elektrokimia tergantung pada jenis logamnya. Yang kedua, peleburan. Peleburan setelah biji logam telah dipurnakan. Langkah berikut adalah peleburan biji logam yang telah dimurnikan, dipanaskan pada suhu tinggi. Tungku atau peleburan untuk meleburkan logam dan memisahkan dari gangguan material yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pengecoran casting. Proses pengecoran digunakan untuk menumbuhkan logam cair ke dalam cetakan untuk membentuk yang diinginkan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan cetakan pasir atau cetakan logam lainnya, tergantung pada kompleksitas dan volume produksinya. Pengerolan rolling. Pada proses pengerolan logam yang dipanaskan atau dingin dilewatkan melalui gulungan roll untuk mengubah ketebalan dan bentuknya. Ini adalah proses yang umum digunakan untuk menghasilkan lembaran logam yang tipis atau produk berbentuk panjang seperti batang atau pipa. Pengepresan. Pressing atau pengepresan melibatkan menggunakan kekuatan kompresi untuk membentuk logam mentahan menjadi bentuk tertentu.
dengan mengaplikasikan tekanan besar melalui cetakan yang sesuai. Keenam, proses pembentukan atau forming. Forming proses pembentukan digunakan untuk membentukkan logam menjadi produk akhir dengan menggunakan metode seperti forging, penempukan, hammering, atau extrusion. Proses ini sering digunakan untuk menghasilkan komponen dengan kekuatan mekanis yang tinggi. Yang ketujuh, pemotongan dan proses lanjutan. Setelah logam diformat sesuai kebutuhan proses, pemotongan seperti pemotongan laser, pemotongan plasma, atau pemotongan dengan gergaji dilakukan untuk memotong logam menjadi ukuran yang tepat. Selanjutnya dapat dilakukan proses lanjutan seperti pengelasan, penggilingan, pengeboran, atau pengelasan untuk mencapai dimensi dan finishing yang diinginkan. Yang ke-8, perlakuan panas atau heat treatment. Heat treatment, proses perlakuan panas digunakan untuk mengubah sifat-sifat logam seperti kekerasan, kekuatan, keuletan, dan ketahanan terhadap korosi. Ini dilakukan dengan memanaskan logam pada suhu tertentu, kemudian mendinginkan secara perlahan dengan cara tertentu. Pelapisan coating untuk meningkatkan ketahanan terhadap korsi atau abrasi logam seringkali diberi lapisan seperti pelapisan galvanisasi, pelapisan krom, atau pelapisan cat. Ke-10, pengujian dan inspeksi. Salah satu proses pengolahan selesai produk logam diuji untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang diinginkan sebelum dikirim ke pasar atau digunakan dalam aplikasi tertentu. Setiap langkah dalam proses pengolahan logam ini peran penting yang dapat material logam hanya untuk memiliki kekuatan yang sesuai juga nahan korosi, termal, dan mekanik sesuai dengan aplikasi. Lanjut, aplikasi logam di kehidupan sehari-hari, yaitu konstruksi logam digunakan secara luas dalam konstruksi bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua, transportasi logam seperti baja dan aluminium digunakan dalam pembuatan kendaraan dari mobil hingga pesawat. Yang ketiga, elektronik. Logam konduktif seperti tembaga digunakan dalam elektronik dan perangkat. Yang keempat, perhiasan. Logam mulia seperti emas dan perak digunakan dalam pembuatan perhiasan yang indah. Logam memiliki berbagai aplikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari, dari rumah tangga hingga industri. Beberapa contoh penerapan logam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, alat dapur. Alat dapur baja tahan karat digunakan untuk pembuatan alat makan, yaitu seperti panci, wajan, dan alat-alat dapur lainnya. Karena ketahanannya terhadap korsi dan kekuatannya yang lebih baik. Yang kedua, aluminium digunakan untuk pembuatan panci, wajan, dan pemegang karena konduktivitas panas yang tinggi dan ringan. Yang kedua, peralatan elektronik. Banyak peralatan elektronik seperti komputer, ponsel, dan perangkat rumah tangga elektronik lainnya menggunakan logam dalam komponen struktur dan konduktif listrik seperti aluminium, tembaga, dan baja. Yang ketiga, kendaraan mobil seperti motor dan sepeda menggunakan logam untuk kerangka, mesin, dan komponen struktur lainnya. Baja digunakan untuk kekuatan struktural, aluminium untuk bagian ringan seperti panel bodi, dan besi cor untuk bagian mesin. Yang keempat, konstruksi logam digunakan dalam konstruksi bangunan dan infrastruktur seperti baja untuk kerangka bangunan, pencak langit, jembatan, dan konstruksi baja ringan dalam bangunan komersial dan residensial. Yang kelima, peralatan taman dan pertanian. Peralatan taman seperti skop, garpu, dan alat pemotong rumput sering dibuat dari baja atau aluminium karena kekuatan dan ketahanan terhadap korosi.
Yang kelima, peralatan pertanian seperti traktor, alat penggali, dan alat pengawet tanah juga menggunakan logam untuk komponen struktur dan mesin. Peralatan olahraga, banyak peralatan olahraga seperti sepeda, peralatan SKI, dan perlengkapan golf menggunakan logam dan kerangka dan bagian struktural untuk kekuatan dan ketahanan. Yang ketujuh, peralatan kesehatan. Alat medis seperti instrumen bedah, implan, dan perangkat medis lainnya menggunakan logam seperti stainless steel dan titanium karena biokompatibilitasnya yang baik dan kekuatan yang diperlukannya. Yang ke-8, perhiasan dan aksesoris. Logam mulai seperti emas, perak, dan platinum digunakan untuk pembuatan perhiasan dan aksesoris karena mengkilat keindahan dan ketahanan terhadap korsi. Peralatan kantor, banyak peralatan kantor seperti meja, lemari, arsip, dan rak buku menggunakan logam, terutama baju aluminium karena kekuatan dan kemudahannya pemeliharannya. Ke-10, peralatan rumah tangga lainnya. Logam digunakan dalam berbagai peralatan rumah tangga lainnya seperti kunci pintu, engsel, keran air, keranjang sampah, dan berbagai alat dan aksesorisnya. Penerapan logam dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan betapa pentingnya material ini dalam memenuhi kebutuhan fungsional dan estetika kita dalam berbagai aspek kehidupan modern. Lanjut daur ulang logam. Daur ulang logam hemat sumber daya. Daur ulang logam membantu melestarikan sumber daya alam yang terbatas, mengurangi limbah. Daur ulang logam mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan, lebih hemat energi. Proses daur ulang logam biasanya membutuhkan lebih sedikit energi daripada ekstraksi logam baru. Keuntungan ekonomi. Daur ulang logam dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang sangat signifikan. Daur ulang logam. Daur ulang logam adalah proses penting untuk mengurangi limbah, menghemat sumber daya alam, dan mengurangi dampak lingkungan dari penambangan baru. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam daur ulang logam. Yang pertama, hemat sumber daya. Daur ulang logam membantu melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua, mengurangi limbah. Daur ulang logam mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan. Yang ketiga, lebih hemat energi. Proses daur ulang logam biasanya membentuk lebih sedikit energi daripada ekstraksi logam baru. Yang kelima, keuntungan ekonomi. Daur ulang logam dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Yang kelima, pengumpulan logam bekas dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk barang bekas rumah tangga, industri konstruksi, dan kendaraan bekas. Ini bisa dilakukan melalui program daur ulang, komite pengepul logam, atau lembaga daur ulang. Pemisahan. Yang ke-6 itu pemisahan. Setelah dikumpulkan, logam harus dipisahkan sesuai jenisnya. Ini dapat dilakukan secara manual dengan bantuan teknologi seperti magnet untuk memisahkan logam varius seperti baja dan besi. Ukuran dan menggunakan proses selanjutnya. Yang
7. Pemisahan. Setelah dikumpulkan, logam harus dipisahkan sesuai jenis. Ini dapat dilakukan secara manual atau dengan teknologi seperti. Yang ke-8, pemerosesan awal. Setelah dipisahkan, logam dapat dimasukkan dalam masa pemecahan atau pemecahan mengurangi ukuran kemudahan proses selanjutnya. Yang ke-9, pembersihan dan pemurnian. Logam bekas kemudian harus dibersihkan dari kontaminan seperti cat, plastik, atau bahan yang melekat. Proses ini melibatkan penggunaan teknik kimia atau lembaga logam batang atau bagian mesin. Yang ke-10, logam yang sudah dicetak ulang seperti dapat mengalami proses selanjutnya seperti pengolahan, pengepresan, atau pembentukan lainnya untuk menghasilkan produk jadi. Yang ke-10, distribusi produk logam. Daur ulang dapat didistribusikan kembali ke pasar untuk digunakan dalam berbentuk aplikasi mulai dari pembuatan kendaraan, konstruksi, dan peralatan rumah tangga hingga industri manufaktur. Keuntungan dari daur ulang logam termasuk penghematan energi yang signifikan dibandingkan dengan produksi logam baru, mengurangi emisi karbon, dan memperpanjang umur bahan baku logam. Daur ulang juga membantu mengurangi pengembangan baru yang potensi adalah langkah yang penting. Lanjut. Sini ada keselamatan dan kesehatan kerja. Identifis bahaya, kenali bahaya-bahaya yang terkait dengan pengolahan logam seperti debu, uap, dan risiko kebakaran. Yang kedua, penggunaan APD. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai seperti masker, sarung tangan pakai, atau pelindung. Yang ketiga, proses yang aman. Ikuti prosedur kerja yang berhati-hati dengan menggunakan peralatan dan mesin. Lanjut, bahan non-logam. Bahan non-logam adalah kelompok bahan yang tidak mengandung unsur logam seperti karbon, senyawa organik, dan keramik. Meskipun tidak termasuk kategori logam, bahan-bahan ini memiliki beragam kegunaan di peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artikel ini akan menjelajahi karakteristik dan aplikasi berbagai jenis non-logam. Bahan non-logam merupakan kelompok hanya bahan yang tidak terdiri dari logam dalam bentuk murni atau campuran. Segentif mereka berbagai kelompok dengan cushion. Bahan logam merupakan sekelompok bahan yang tidak terdiri dari logam dalam bentuk murni atau campuran signatif. Maka mereka sering ditemukan dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk aplikasi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa contoh bahan non-logam yang umum digunakan. 1. Plastik. Bahan plastik adalah polimer sintetis yang dapat dicetak, dibentuk, dan diproses untuk berbagai aplikasi. Plastik digunakan untuk pembuatan kemasan botol, seperti mainan, peralatan elektronik, dan banyak lagi. Yang kedua, karet. Karet adalah bahan elastomer yang tahan terhadap tarikan dan kompresi. Ini digunakan dalam pembuatan dan kendaraan, selang, alat karet, dan produk karet lainnya. Yang ketiga, kaca. Kaca adalah bahan transparan dibuat dari pelaburan silika, pasir, dan bahan tambahan. Ini digunakan dalam pembuatan jendela botol, wadah makanan, kaca ponsel, dan berbagai produk konsumsi lainnya. Yang keempat, keramik. Keramik adalah bahan terbuat dari tanah liat, kaolin, atau bahan mineral lainnya yang
dikenal karena kekerasannya, ketahanan terhadap suhu tinggi. Ketahanan korosif keramik digunakan dalam pembuatan piring, cangkir, batu bata, isolator listrik, dan komponen teknik lainnya. Kertas dan karton. Bahan ini terbuat dari serat selulosa yang didaur ulang dari kayu atau bahan tanaman lainnya. Kertas digunakan dalam cetakan, buku, kemasan, dan berbagai produk kertas lainnya. Yang keenam, kain dan serat. Bahan kain dan serat termasuk kapas, wol, sutra, polidur, dan bahan sintetis lainnya. Mereka digunakan dalam industri tekstil untuk pembuatan pakaian, furnitur, dari penutup dari tekstil lainnya. Yang ketujuh, komposit. Bahan non-logam ini terdiri dari kombinasi atau lebih material seperti serat kaca yang diperat dengan resin epoksi. Komposit digunakan industri otomotif, resensi, konstruksi kapal, dan aplikasi struktur lainnya karena kekuatan dan ketahanan terhadap berbagai kondisi. Yang ke-8, bahan organik. Bahan organik termasuk bahan seperti kayu, karet alami, dan bahan organik lainnya yang digunakan untuk pembuatan bahan bangunan, furnitur, dan produk-produk lainnya. 9, bahan baku alam seperti batu pasir, tanah liat, dan bahan alam lainnya yang digunakan dalam konstruksi, pembuatan kaca, keramik, dan material bangunan lainnya. Bahan non-logam ini memiliki berbagai sifat yang berbeda-beda, mulai dari elastisitas dan kekuatan hingga kemampuan isolasi dan keterlangsungan hidup. Mereka sering kali digunakan bersama-sama dengan logam untuk menciptakan produk yang lengkap dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi. Lanjut, prospek karir di industri logam. Prospek karir di industri logam, teknik metalurgi mengembangkan memperbaiki proses pengolahan logam. Insinyur manufaktur merancang dan mengoptimalkan sistem produksi logam. Ahli korosi mempelajari dan mencegah korosi logam. Yang keempat, analisa kualitas memastikan kualitas produk logam sesuai dengan standar. Lanjut, kaca transparan dan kuat. Kaca transparan dan kuat. Karakteristik kaca merupakan bahan non-logam yang terbuat dari campuran silika, soda, dan kapur. Ia memiliki sifat transparan, tahan terhadap korosi, dan sangat kuat. Sifat-sifat inilah yang membuat kaca banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dari jendela, botol, dan peralatan laboratorium. Keunggulan kaca dibandingkan dengan bahan lainnya, kaca memiliki keunggulan dalam ketahanan, keawetan, dan kemudahan dibentuk. Selain itu, kaca juga merupakan material yang dapat didaur ulang sehingga ramah lingkungan. Aplikasi kaca dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti pembangunan otomotif, elektronik, dan industri. Sifat kaca yang transparan juga membantu banyak digunakan pada jendela dan bangunan. Selain itu, kaca juga banyak dipanaskan dan peralatan rumah tangga dan peralatan laboratorium. Lanjut, keramik dan keawetan dan keindahan. Karakteristik keramik adalah bahan non-logam yang terbuat dari tanah liat dan mineral lainnya yang memiliki sifat yang kuat dan tahan panas dan tahan korosi. Keramik juga dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran serta memiliki bangunan, warna, dan tekstur. Proses pembuatan keramik melibatkan proses pembentukan, pengeringan, dan pembakaran pada suhu tinggi. Proses ini menghasilkan bahan yang padat, kuat, dan tahan lama. Keramik dapat dibuat menjadi berbagai bentuk seperti piring, vas, ubin, dan peralatan rumah tangga lainnya.
Yang ketiga, aplikasi keramik. Keramik banyak digunakan dalam bidang konstruksi, industri, dan seni. Sifat keramik yang tahan panas. Sifat mekanik yang dapat membahayakan, ideal untuk digunakan pada komponen mesin, sedangkan sifat estetikanya membawa polimer, populer untuk dekorasi interior dan eksterior bangunan. Keunggulan keramik memiliki antara lain mudah bersih, tahan cuaca, ramah lingkungan. Sifat-sifat ini adalah membuat keramik menjadi materi yang banyak diminati dan digunakan dalam berbagai aplikasi kehidupan sehari-hari. Lanjut, Polimer fleksibilitas dan keberagaman. Apa itu polimer? Polimer adalah bahan non-logam yang tersusun dari molekul-molekul besar makromolekul yang terbentuk dari penggabungan berulang unit-unit kecil monomer. Polimer dapat bersifat alami seperti selebul dan atau stainless seperti plastik, karet. Yang kedua, sifat-sifat polimer. Sifat-sifat polimer memiliki sifat yang unik seperti fleksibel, kekuatan dan tahan korasi, dan kemudahan membentuk. Sifat-sifat ini membentuk banyak digunakan berbagai produk, dari peralatan rumah tangga sehingga komponen otomotif. Yang ketiga, aplikasi polimer. Aplikasi polimer dimanfaatkan secara luas dalam bentuk seperti kemasan, konstruksi, dan elektronik. Selain itu, polimer juga digunakan dalam bidang kedokteran seperti pada alat-alat medis lainnya. Lanjut, komposit, kekuatan dan keringanan. Apa itu komposit? Komposit adalah bahan non-logam yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berbeda namun saling berikatan secara kimia atau mekanis. Komposit biasanya terdiri dari matriks peningkat atau penguat reinforcement seperti serat atau partikel. Keunggulan komposit. Komposit memiliki keunggulan seperti kekuatan yang tinggi, berat yang ringan, tahan korosi, dan fleksibel. Sifat-sifat ini membuatnya banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pada komponen pesawat terbang, peralatan olahraga, dan industri otomotif. Beberapa contoh komposit yang sering digunakan adalah komposit serat kaca, komposit serat karbon, dan komposit keramik. Setiap jenis komposit memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan lingkungan penggunaannya. Lanjut, dari bahan non-logam seperti kayu, keindahan dan keawetan. Sumber alami kayu adalah bahan non-logam yang berasal dari tumbuhan pohon. Ia memiliki karakteristik unik seperti tekstur, warna, dan corak yang khas. Aplikasi dan konstruksinya. Kayu banyak digunakan dalam bidang konstruksi seperti pada kerangka bangunan, pintu, jendela, dan furnitur. Kerajinan tangan. Selain itu, kayu juga dimanfaatkan dalam pembentukan berbagai produk kerajinan tangan seperti ukiran patung dan dekorasi interior seperti jendela, seperti pintu, seperti papan belajar, dan lain-lain.
Ramah lingkungan. Kayu merupakan bahan non-logam yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, sehingga dimanfaatkan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Lanjut, serat fleksibel dan kuat. Apa itu serat? Serat adalah apa itu? Apa itu serat? Serat adalah bahan non-logam yang terdiri dari filamen panjang dan tipis. Serat dapat berasal dari alam seperti serat kapas dan serat bambu, atau dibuat secara sintesis seperti serat polister dan serat karbon. Serat adalah unit struktur kecil yang terbentuk dari bahan yang panjang dan tipis, sering kali terbuat dari material alami atau buatan. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai konteks, dari bidang teknik dan material hingga dunia tekstil dan makanan. Berikut adalah beberapa pengertian serat dalam konteks yang berbeda. Serat dalam material teknis. Secara teknis, serat merujuk pada struktur panjang dan halus yang terbuat dari bahan tertentu seperti serat kaca, serat karbon, atau serat sintetis seperti serat polietilena. Serat ini digunakan dalam komposit untuk memperkuat dan meningkatkan kekuatan bahan. Serat dalam industri tekstil. Dalam industri tekstil, serat merujuk pada bahan serat alami seperti kapas, wol, sutra, dan serat sintetis seperti polistiren atau akrilik. Serat ini digunakan untuk membuat benang, kain, pakaian, dan berbagai produk tekstil lainnya. Serat dalam makanan. Dalam konteks makanan, serat merujuk pada bagian dari makanan yang terdiri oleh tubuh manusia membantu. Yang kedua, sifat serat. Serat memiliki sifat fleksibel, kuat, dan tahan terhadap kekuatan. Sifat-sifat ini membuatnya banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti industri tekstil, komposit, dan konstruksi lainnya. Aplikasi serat. Aplikasi serat dimanfaatkan dalam berbagai produk, mulai dari pakaian, karpet, dan jaring-jaring hingga pesawat terbang. Serat juga dapat digunakan sebagai penguat dalam material komposit, meningkatkan kekuatan dan ketahanan produk. Lanjut, energi dari bahan non-logam. Bioenergi. Bahan non-logam seperti biomasa dan biofuel dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbentuk. Contohnya ada pemanfaatan limbah pertanian, kayu, dan limbah organik lainnya untuk menghasilkan listrik atau bahan bakar. Tenaga surya. Panel surya dapat terbentuk dari bahan semikonductor non-logam seperti silikon, dapat menghubungkan energi matahari menjadi listrik. Penggunaan energi yang semakin berkembang sebagai sumber energi bersih dan terbarukannya. Ketiga, hidrogen. Hidrogen yang dapat diperoleh dari air dan sumber daya alam lainnya juga merupakan bahan non-logam yang berpotensi sebagai sumber masa depannya yang bersih dan efisien. Lanjut, masa depan bahan non-logam. Karakteristik keramik canggih. Keunggulannya tahan panas, kuat, dan tahan aus. Aplikasinya komponen mesin, peralatan medis, dan bahan bangunan. Polimer biometrik. Keunggulannya fleksibel dan ramah lingkungan. Aplikasinya pakaian, peralatan olahraga, dan komponen elektronik. Karakteristik komponen nano. Keunggulan ringan atau tahan korozisi. Aplikasinya pesawat terbang, kendaraan, dan perangkat media. Perkembangan teknologi telah mendorong konversi dalam bahan non-logam, menghasilkan material yang semakin canggih
dan multifungsi. Karakteristik unik keunggulan aplikasi luas dan bahan non-logam menjadi sebagai pilih yang semakin diminati di masa depan seiring dan kebutuhan akan material yang lebih efisien dan lingkungan dan berkelanjutannya. Berikut adalah contoh soal. Apa yang menyebabkan terjadinya ikatan logam? Ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik ini atom-atom dengan lautan elektron. Apa yang menyebabkan terjadinya ikatan logam? Ikatan yang terbentuk karena adanya yang tarik inti atom-atom dengan lautan elektronik. Ikatan logam adalah fenomena kimia yang mana atom-atomnya logam mengikat bersama untuk membentuk struktur yang padat dan kokoh. Proses terbentuknya ikatan logam disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor utamanya itu model elektron lintasan bebas free electron model. Dalam model ini atom logam melepaskan sebagai besar atau seluruh elektron valensi mereka ke kedalaman elektron yang bebas bergerak di sepanjang struktur kristal logam. Elektron ini tidak terikat secara khusus pada satu atom, tetapi tersebar di antara atom-atom logam yang membentuk struktur jaringannya. Interaksi elektrostatik antara atom dan laut elektron. Elektron bebas dalam lautan elektron menimbulkan gaya tarik elektrostasi yang kuat terhadap inti atom positif dan struktur logam. Ini menciptakan gaya tarik menyeluruh di antara atom-atom logam dan mempertahankan kekokohan struktur logam. Ikatan logam adalah ikatan primordial. Ikatan logam bukanlah ikatan spesifikasi antara atom-atom tertentu seperti dalam ikatan kovalen atau ionik. Sebaliknya, ini adalah ikatan kolektif antara atom-atom logam dalam material pada elektron bebas memungkinkan atom-atom logam untuk saling menarik gaya tarik elektrik yang menciptakan struktur kristal yang kuat. Yang keempat, fleksibel dan konduktivitas yang tinggi. Ikatan logam memberikan sifat-sifat seperti kekuatan keuletan dan konduktivitas listrik yang tinggi. Elektron bebas kemungkinan logam untuk menghantarkan listrik untuk menghasilkan lebih baik karena elektron ini dapat bergerak dengan bebas di sepanjang logam. Pengaturan atom logam dan kristal terhadap pola teratur yang disebut struktur kristal ini mengarah pada jarak dan orientasi yang optimal antara atom-atom logam, menyimpan energi potensial dan memperkuat struktur secara keseluruhan.
Dengan demikian, ikatan logam terjadi karena interaksi yang kuat antara atom-atom logam dan elektron-elektron bebas. Dalam struktur logam ini adalah fenomena kimia yang mendasari sifat-sifat khas logam dan aplikasi mereka dalam berbagai industri dan teknologi. Lanjut, pengolahan non-logam. Ekstrud plastik, proses pembentukan plastik mendorong material plastik secara melalui untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan, seperti film pipa atau profil. Injeksi molding, proses pembentukan injeksi molding menyatukan material plastik ke cair dalam cetakan kemudian membentuk pembuatan untuk mendapatkan bentuk akhir. Cetak tekanan keramik, proses pembentukan keramik dengan menenek serbuk keramik dengan cetakan kemudian membentang kepada suhu tinggi. Bahan logam non-logam. Dalam dunia industri dan teknik, bahan logam memiliki peran vital di kelompok tersebut. Logam dan logam memiliki karakteristik yang untuk aplikasi yang luas. Memahami sifat-sifat dasar dari kondisi jenis bahan ini akan membantu kita memilih material yang tepat untuk proyek aplikasinya. Berikut adalah logam, sifat-sifat dan aplikasi. Sifat logam dikenalkan dengan sifat yang ulet, konduktif, dan korosi. Contohnya logam yang umumnya dan besi berguna untuk pembuatan peralatan bangunan dan komponen mesin. Aplikasi logam. Logam banyak digunakan konstruksi otomotif, elektromotif, dan industri manufaktur. Besi dan baja digunakan untuk membuat kerangka bangunan, rangka dan kendaraan. Peralatan aluminium digunakan untuk membuat komponen ringan seperti kaleng, jendela, dan suku cadang pesawat. Tembaga digunakan untuk kabel pipa dan sistem listrik. Lanjut, perbedaan antara logam dan non-logam. Sifat fisik logam umumnya memiliki densitas, kekerasan, dan titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan non-logam. Logam juga konduktif terhadap listrik panas, sementara non-logam cenderung menjadi isolator. Sifat kimia, logam bereaksi lebih mudah secara kimia membentuk senyawa ion dan dapat mengalami korsi, sebaliknya non-logam cenderung membentuknya senyawa kovalen dan lebih tahan terhadap reaksi kimia. Aplikasi logam banyak digunakan dalam konstruksi otomotif dan manufaktur. Karena kekuatan dan konduktifan, non-logam cocok untuk aplikasi yang membutuhkan sifat isolasi dan panas atau ringan seperti peralatan elektronik dan bangunan. Lanjut, pengolahan non-logam. Ekstrusi plastik, proses pembentukan plastik dengan mendorong material plastik cair melalui cetakan umum mendapatkan bentuk yang diinginkan seperti film pipa atau profil. Lanjut, cetakan tekanan keramik, proses membentuk keramik dengan menekan serbuk keramik dalam cetakan kemudian membaknya pada suhu tinggi. Pengolahan non-logam. Ekstrusi plastik membentuk plastik, mendorong material plastik cair melalui cara untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan seperti pipa atau profil. Injeksi molding. Molding, proses molding berbentuk plastik asli dan menyunting material plastik cair ke dalam cetakan kemudian membiarkannya membeku dan membentuk bentuk akhir. Cetakan tekanan keramik, proses pembuatan keramik dengan menekan serbuk keramik dalam cetakan kemudian membakunya pada suhu tinggi. Sekian, terima kasih.
pembahasan tentang bahan logam dan logam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.